Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib beserta jamaah taklim yang dirahmati Allah, dan intinya kita senantiasa sampaikan puja-puji syukur dan sanjung kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karunia nikmat berupa hidayah serta taufik serta keistiqomahan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita sekalian, sehingga kita bersama dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian sebagaimana biasa, yakni kitab hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yakni kitab Lu'lu' wal Marjan. Kemudian tak lupa pula sholawat dan salam semoga tetap Allah sampaikan keharibaan kekasih kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabat, para dzurriyyah dan segenap pengikutnya. Hadirin rahimakumullah. Tema kajian kita di malam hari ini yakni salat dalam perkemahan masing-masing ketika turun hujan. Ini kaitannya dengan keringanan rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kemarin dibahas tentang rukhsah keringanan berupa jamak dan qashar, kali ini diperbolehkan sholat dalam perkemahan masing-masing ketika turun hujan ataupun di rumah kita. Nah, jadi keringanan ini Allah berikan dalam rangka supaya tidak memberatkan, dan ini Allah lebih senang, lebih cinta. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Sesungguhnya Allah sangat cinta ketika hambanya melaksanakan keringanan yang diberikan. Sebagaimana cintanya kalau seorang hamba itu meninggalkan larangannya. Jadi itu ya. Ini maknanya tatkala kita tidak berbuat kejahatan juga Allah berikan pahala. Hebat kan? Jadi termasuk kalau kita tidur karena tidak bisa melaksanakan kejahatan, itu berpahala. Daripada berjaga tapi begadang tak ada makna, tak ada manfaatnya, lebih bagus tidur sehingga tidak menambah dosa. Jadi itu pun berpahala. Nah, rukhsah ini Allah berikan ketika dijalankan, kita ambil, itu Allah lebih cinta. Kalau kemarin tentang jamak, demikian juga qashar berupa keringanan. Nah, menurut beberapa ulama, jamak juga itu berlaku ketika turun hujan. Tapi bagi seseorang yang mendawamkan, membiasakan jamaah di masjid. Kalau di rumah tidak perlu. Kalau di rumah tidak perlu dijamak. Yang biasa di masjid boleh jamak, ataupun sakit juga boleh dijamak ya. Karena khawatir menyulitkan wudu sulit kan, itu bisa dijamak baik takdim maupun takhir dengan syarat-syarat. Kemarin sudah kita pelajari bersama, ada beberapa syarat untuk jamak, demikian juga qashar. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang kebolehan masing-masing sholat ketika turun hujan, sholat di perkemahan ataupun di rumah ini
ada dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Umar annahu adzana bis sholati fi lailatin dzati bardin wa rihin. Tsumma qala ala sallu fir rihal. Tsumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muadzin idza kanat lailatun dzatu bardin wa matar yaqulu ala sallu fir rihal. Pada suatu malam yang dingin dan berangin, Ibnu Umar radhiyallahu anhu azan dan berseru, "Ingatlah, sholatlah kalian di kemah masing-masing." Kemudian ia berkata, Rasulullah SAW biasa menyuruh muazin jika bertepatan dengan malam dingin dan hujan. Beliau berkata, "Ingatlah, hendaknya kalian sholat di kemah masing-masing." Nah, jadi uzur untuk tidak berjamaah diantaranya adalah hujan. Selain hujan apalagi? Mungkin terjadi bencana alam, tanah longsor, angin topan, kemudian banjir, kemudian gunung meletus dan sebagainya. Ini juga disamakan dengan hujan. Hujan yang bagaimana? Yang membasahi apabila kita lalu atau pergi ke masjid dan becek tempatnya. Mungkin kalau kita hujan deras kemudian naik motor itu bannya itu nyangkut. Habis sekrap mungkin kira-kira itu. Baru itu ada uzur. Kalau hujan rintik-rintik masih bisa ya masih harus tetap diusahakan berjamaah. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas qala lil muadzin fi yaumi matir, idza qultu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah, qul shallu fi buyutikum. Fa ka'anna tastakfiru qala fa'alahu man huwa khairu minni innal jumu'ata azmah wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fi tini waddahas. Ibnu Abbas berkata kepada muazin pada hari hujan, jika engkau berseru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka janganlah berseru hayya 'alas shalah, tetapi berserulah shallu fi buyutikum, atau salatlah di rumah masing-masing. Ketika didengar oleh orang-orang maka mereka mengingkari kejadian itu. Maka Ibnu Abbas berkata, perbuatan itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripadaku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang Jumat ini wajib dan aku tidak suka memaksa memberatkan kalian untuk berjalan di tanah lumpur dan licin. Ini. Jadi kebolehannya tatkala hujan kita boleh sholat di rumah masing-masing, tidak harus berjamaah. Hujannya lebat, tanahnya lengket dan licin. Kalau tanahnya berkoral berarti disunahkan tetap datang ke masjid. Kalau hujannya rintik-rintik tetap ke masjid. Kalau walaupun hujan tapi ada mobil ya lebih bagus ke masjid, kan tidak kehujanan ya. Atau ada payung. Kalau zaman dulu kan naiknya unta ya. Unta itu tidak ada ininya teduhannya ya. Ini penjelasan tentang hadis kerusuhan atau keringanan yang Allah berikan kepada kita sebagai uzur untuk melaksanakan sholat di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa pahami bersama. Kiranya ada yang ingin disampaikan dipersilahkan ataupun ditambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Jadi uzur sholat masih, katanya uzur. Sakit juga boleh, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
khusus dokter mungkin tidak sadar macam di ICU, kemudian orang pingsan, bagaimana kalau itu kemudian kali pingsan makan waktu umpamanya kita buat turun dan asap itu bagaimana berapa itu apakah di kodok atau di Yang ingin kami sampaikan yang pertama, kebolehan untuk menjamak tentang orang yang sakit itu seperti halnya jika kita diperkenankan sholat itu duduk. Duduk itu baru boleh dijamak yang pertama. Jadi kalau sudah tidak bisa tegak, artinya kan menyulitkan untuk wudhu, ngambil wudhu, sehingga boleh menjamak. Itu sebagian ulama, bahkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'ahnya menjelaskan demikian. Nah, bagaimana halnya jika orang itu sakit di ICU sampai memakan waktu berjam-jam, bahkan sampai melampaui waktunya sholat ya. Jadi sholat itu kalau bisa itu dijalankan itu adaan, tepat waktu, on time. Kemudian kalau tidak bisa tegak berdiri, boleh sholat dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring dengan kalau tidak bisa duduk tegak dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan telentang. Tidak bisa telentang dengan isyarat. Sedangkan orang yang koma itu berarti sudah di luar itu, berarti sudah di luar itu, tidak ada. Jadi hukum taklif itu tidak kena lagi sudah kepada orang-orang tadi. Tapi sekiranya itu sadar, nah itu dihitung. Jadi tidak harus dijamak, tapi diqadha sebagai hutang. Jadi sholat qadha itu sholat yang dilaksanakan di luar waktu sholat itu. Boleh dikerjakan kapan saja dihitung. Kalau meninggalkan umpama zuhur dan asar, waktu maghrib itu sudah sadar, berarti maghrib sudah harus sholat dengan keadaan tadi. Kalau tidak bisa tegak dengan duduk dan seterusnya. Nah, yang ditinggalkan harus diqadha, harus dibayar. Nah, bagaimana kalau halnya meninggalkan kemudian kok terus meninggal? Yang harus ngodok yakni ahlu warisnya, keluarganya yang terdekat. Kalau istri suami, kalau suami istri, kalau anak orang tua, dan seterusnya. Kalau yang meninggal itu adalah orang tua, berarti ahli warisnya yakni anak-anaknya, sebagai upaya untuk menebus, karena itu hutang. Jadi hutang kepada Allah itu lebih layak dibayar. Nah, jadi dibayar. Wallahu a'lam. Demikian kira-kira penjelasan. Silakan kalau ada sampaikan. Kalau ibaratnya itu kan orang tua itu sudah nyusu itu, Iya. tidak ingat apa-apa lagi kan. Itu cara itu gimana? Nyusu lah. Pikun ya dak? Pikun. Pikun. Nah. Tidak tahu dengan apa-apa lagi kan, dia anak tidak tahu. Iya. Tapi posisi dia itu sehat. Sehat, iya. Jadi fisiknya mungkin masih bagus, tapi tidak ingat lagi. Ya. Tapi harus diupayakan, tetap diingatkan minimal waktu-waktunya, ya, karena masih sehat, masih tampak kan. Jadi oh ya ini sudah waktunya zuhur, salat zuhur, diajaklah wudu dan seterusnya, semampunya. Dipandu, diwudui, bila perlu urutannya gimana, sholatnya dia suruh ngikut sebisanya, sebisanya. Jadi kalau dia disuruh di belakang atau ikut jamaah kan masih bisa, meskipun cuman
gerakannya. Masalah diterima atau tidaknya itu wallahu a'lam. Nah, adapun sudah fisiknya tidak mampu lagi, ditambah lagi juga sudah error, sudah nyusu, taruhlah sudah pikun, ya sudah tidak kena hukum taklif lagi. Nah, sudah itu sudah Allah berikan keringanan, ya. Nah, sudah pengecualian. Seperti halnya orang yang sakit jiwa kan. Jadi fisiknya bagus, sehat dan sebagainya, lari kemana-mana, tapi akalnya tidak sehat. Nah, ini tidak kena hukum taklif ya. Nah, tidak dibebani hukum taklif. Jadi nanti ya yang dihitung amalnya sesuai dengan perbuatannya sebelum kena itu. Bahwa orang yang taruhlah gila gitu kan. Jadi sebelum gila gimana? Jadi setelah gila ya jangan dipaksa harus sholat. Tidak usah. Kalau dia kita ingatkan Pak ya, waktunya sholat kita ingatkan. Tapi kita sholat kan tidak tahu Pak dia di belakang itu tidak mana ibarat. Kira-kira main di belakang kan yang namanya tidak normal lagi kan. Itu kira-kira kan. Ya kalau udah macam itu ya berarti sudah tidak kena hukum taklif. Tapi sebagai anak itu sebagusnya dibayar diqadha karena masih ada jiwanya. Ada jiwanya. Jadi sebagai sebuah upaya itu. Jadi upaya kebaktian kita seorang anak kepada orang tua membayar hutang-hutangnya. Dulu Pak Yakub sempat itu ya. Sekarang ini kan nenek. Oh nenek ya. Kalau bapak kemarin itu udah sampai tahun. Sekarang ini nenek. Iya. Jadi ada upaya kita supaya ya kita kalau diberikan umur panjang kan sama nantinya kan. Tapi ada sebuah upaya supaya kita tidak demikian nantinya di tua-tua kita itu. Makanya rajinlah ibadah dari sekarang. Orang yang senantiasa melakukan ibadah dengan tertib, insya Allah sampai kapanpun itu tidak akan pikun. Tidak akan pikun. Jadi memang bacaan ayat Al-Quran itu kan luar biasa memang. Orang yang dikatakan diponis oleh dokter punya kelainan otaknya saya, dengan Al-Quran itu masih nyambung. Jadi dengan ibadah tertib, suka zikir, ingat kepada Allah, insya Allah hidup kita nantinya di akhir penghujung tua kita tidak akan pikun, insya Allah. Jadi dikasih kelebihan. Ada kan orang yang peka ngomong kan, Nyambung Pak, nyambung kan. Kalau pendengaran oke kan sehat. Iya. Tapi kan lupa. Iya. Kalau soal Iya. Kira cukup Bu ya, Bapak. Ibu kalau ada yang disampaikan? Kalau tidak ada cukup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum